ada. Itu dari sisi masyarakat ke lingkungan sosial. Ya. Kalau kita berdekat pula dengan sisi dari pemerintah lah, apakah pemerintah desa, atau pemerintah kecamatan, kabupaten, karena ini tradisi tadi kan, untuk mendukung bagaimana nilai-nilai tradisi itu tetap berkembang atau lestari. Dengan ada inisiatif-inisiatif dari kaum muda terutama kan, ini bagaimana pula? Ada nggak perhatian-perhatian? Kalau misalnya tadi terkait misalnya tidak ada lahan, tidak tersedianya gelanggang ya, karena memang di sini memang kondisi alamnya seperti itu. Ada solusi-solusi nggak atau ada fasilitas nggak yang untuk kemudian menjadi perhatian dari pemerintah? Kalau selama kami buka itu deh perhatian dari pemerintah tidak ada, ibaratnya tidak ada menyediakan tempat gitu. Kami lah yang cari. Cuma dia kasih izin aja buka. Soalnya kalau kami buka kami harus izin pemerintahan dulu. Kadang-kadang izin dari polisi itu juga kami sampaikan sama pemerintah. Jadi kalau untuk dukungan saat ini memang tidak ada dukungan, cuma inisiatif kami sendiri. Di mana mau kami buka di situ lah, misalkan diizin oleh RT RW atau dusun. Itulah. Bahkan untuk membuka perguruan juga berizin ya, gitu ya. Itu terus lagi apa namanya, berarti 2020 sampai ke 2023 berapa kali berarti menamatkan atau melakukan penamatan di perguruan di sana? Ada 3 kali. Nah, sudah 2 kali, ini yang ketiga. Oh, ini tahun ini yang ketiga. Kalau boleh ini berarti sudah berapa apa namanya, berapa orang ya, baik anak-anak ataupun juga usia-usia Kalau remaja angkatan, itu? kalau angkatan pertama itu 18 orang. Kalau angkatan yang kedua itu sekitar 30 orang. Nah, artinya setelah ini kan apakah ada hubungan hanya kekeluargaan, kerabatan saja atau siapapun boleh? Ya, umum siapapun boleh. Jadi cara untuk mengajak atau memberitahu itu seperti apa polanya? Kalau kami lebih ke publikasi ke media sosial, Facebook, lebih ke situ. Tapi kalau untuk mengajak, misalkan saya jumpa anak itu mau ikut, tidak. Maka kami memberitahukan kalau mau ikut, kalau ini tidak. Dan atas izin dari orang tua. Artinya tidak ada paksaan dan harus ada izin, itu paling penting. Nah, itu juga. Oke, itu berarti sudah 3 kali, sudah tiga dengan tahun ini gitu ya. Dengan tahun ini sudah sekitar sudah 30-an orang lah ya, yang 40-an orang. Nah, tadi kan tidak hanya hubungan kekerabatan yang misalnya yang ingin berguru pada perguruan ini. Setelah tamat itu masih ada jalinan apa namanya, ikatan enggak? Maksudnya ada ikatan khusus enggak dari alumni ataupun juga apa namanya yang sudah ikut dari perguruan? Ada enggak? Ada ikatannya. Misal kalau ikatan tuh misalnya harus dibunyikan ya seperti apa gitu? Ikatan seperti ikatan keluarga. Ikatan persaudaraan gitu. Misalnya ada reuninya, ada apa tidak? Ada reunian. Reunian itu di saat penamatan singkat generasi yang ini. Misalkan generasi yang pertama itu sudah ditamatkan, generasi kedua tamat, yang generasi pertama kami sudah ikut andil dalam penamatan yang generasi yang kedua dan yang ketiga itu. Nah, kemudian kalau murid-murid yang ibaratnya dia lupa gerak atau segala macam, dia bisa datang ke rumah dulu, tak salah. Walaupun gelanggang belum dibuka, datang ibaratnya untuk mengingatkan gerak-gerak yang dia lupa gitu. Artinya guru sekarang hanya ada satu di perguruan gitu ya? Kalau di Senden ya memang satu ya? Satu. Tidak pernah ada dua guru, Tidak ada. satu juga. Mau makan mie? Di usia 27, oke lah, itu kan usia-usia yang masih produktif, masih bersemangat, bergelora ya untuk belajar banyak hal. Kalau niat dalam diri Ucu sendiri, boleh secara judul mungkin sampaikan
sampai kapan nih mau tetap misalnya berada di perguruan, mengajak anak-anak atau juga melayani keinginan anak-anak atau generasi Melayu yang ada di Panipahan khususnya untuk bisa merasakan di perguruan silat seni? Sampai semampunya lah bang. Sampai semampunya. Baik sudah tua kan lagi mampu besok, coba masih ikut. Nah, artinya kemampuan juga harus didukung, misalnya kan tidak ucu sendiri. Ya. Ada nggak kawan-kawan satu sepermainan atau satu lighting atau sebaya gitu yang memang punya prinsip dan punya semangat yang sama untuk kemudian ucu tidak sendiri. Jadi di silat 40 hari ini, Paman, sebelum ditamatkan, sebelum diselesaikan, itu guru menunjuk satu murid yang akan bisa mengganti dia akan datangnya. Apabila dia sudah tidak ada, gitu kan, ada satu yang akan ditunjuk. Jadi misalkan dari 40 orang murid, satu yang akan ditunjuk. Maka itulah yang akan nanti meneruskan. Apabila yang satu ini tidak sanggup, maka diwakilkan yang satu lagi. Tapi umumnya itu guru hanya menunjuk satu orang yang bisa menggantikan guru. Jadi insya Allah kalau silat 40 hari dia akan ke generasi dia, tidak akan putus dia. Selagi guru masih ada, ada pun guru bertua, itu namanya bertua kalau itu. Bertua itulah yang akan menggantikan guru tersebut. Jadi dia bergenerasi dia, tidak akan putus. Oke Jul, harapan lucu pelaku misalnya pelaku silat maupun juga seni dari silat 40 hari ini seperti apa nih? Untuk misalnya kan zaman makin demikian dinamis nih, pergeseran perubahan. Apa harapan atau kekhawatirannya itu berbentuk harapan nanti kondisi lah begini segala macam, mungkin mau menyebarkan dari tempat lain atau seperti apa, ada nggak standar harapannya? Ya, harapannya jadi kan untuk melestarikan silat ini, jadi tadi harus ada dukungan dari pemerintah, memang harus ada di dalam itu ya. Kemudian keluarga juga. Itulah harus kerjasama itu dari pemerintahan, pelaku budaya di sini ya, harus kerjasama untuk melestarikan ini. Sementara ini belum ada. Belum ada. Jadi kalau untuk misalnya operasional segala macam itu bagaimana itu? Nah, ya. Tentu itu kan beban tuh. Iya betul. Menyelenggarakan itu. Betul. Bahkan sampai 40 hari itu kan, 40 malam proses. Ya, jadi kalau profesional apa itu? Profesional kalau kami murid yang ingin belajar, dia yang menanggung perlengkapan dia, misalkan dari limau, baju, pakaian, busana, sampai ada kopa, balai, itu tanggung dari murid. Maka itu dia tidak ada pun pemerintah ini tetap jalan gitu. Terus baik yang masih belajar maupun juga yang sudah tamat, ada nggak ketentuan khusus adab atau apa untuk pada gurunya bagi guru masih ada? Iya. Kalau kami murid setelah kami belajar, yang pertama kali itu kami memberi hadiah kepada guru, kami baju, pakai pakaian, kemudian jabi-jabi. Itulah, artinya simbolnya lah ya. Tapi kalau kesehariannya tetap saja ya, silaturahim. Ya, silaturahim tetap terjaga. Lagi ya, ketika penamatan tadi. Kami setiap hari. Kalau sama guru ini setiap hari. Cukup kan saya Cuk? Masih banyak Cuk. Apa Pak Idel?